saya jumlah variabelnya ada dua, yaitu yang pertama ada jumlah variabel independen, yaitu status gizi, dan variabel dependen kejadian anemia pada anak usia 6 sampai 59 bulan. Selanjutnya ada gap atau masalah pada jurnal saya. Yang pertama ada dampak anemia pada anak. Dampak anemia pada anak, anemia defisiensi besi bisa menghambat tumbuh kembang anak secara kognitif, motorik, sensorik, dan sosial. Jika tidak ditangani, dampaknya bisa permanen. Dan yang kedua, ada masalah malnutrisi global. Dunia menghadapi dua masalah gizi sekaligus, yaitu kekurangan gizi dan kelebihan berat badan, terutama di negara-negara berkembang. Nah, malnutrisi secara umum merupakan ancaman besar bagi kesehatan manusia. Nah, untuk masalah yang terakhir dari jurnal saya ada tingginya kurang gizi di Indonesia. Sekitar 17 juta penduduk Indonesia diperkirakan masih kurang gizi. Indonesia juga menjadi negara dengan penduduk kurang gizi tertinggi di Asia Tenggara pada tahun 2021. Nah, yang selanjutnya ada desain penelitian dari jurnal saya. Ada observasional analitik dengan metode cross sectional atau potong bintang. Nah, untuk alat penelitian yang saya gunakan ada pengukuran antropometri atau berat badan dan tinggi, data HB dari rekan medis, dan square untuk analisis data. Selanjutnya ada sampel dari jurnal yang saya ambil. Jurnal tersebut menggunakan penelitian mengambil 40 sampel anak usia 6 sampai 59 bulan secara berurutan dengan konsekutif sampling yang sesuai kriteria. Nah, dan yang 40 sampel ini dibagi rata, 20 anak bergizi baik dan 20 anak bergizi tidak baik. Nah, untuk selanjutnya ada besar sampel dari analisis jurnal yang saya analisis. Nah, besar sampelnya ada 40 sampel dengan teknik sampling konsekutif sampling. Untuk skala ukur dari jurnal saya, yang pertama adalah status gizi. Status gizi itu termasuk kategori, dan yang kedua kejadian anemia termasuk kategori, kejadian yang ketiga jenis kelamin kategori, yang keempat usia atau anak kategori, dan yang kelima usia orang tua ayah dan ibu kategori. Nah, yang terakhir pendidikan orang tua ayah dan ibu termasuk juga kategori. Nah, untuk statistik univariat dan univariatnya, yang pertama ada statistik univariat. Penelitian ini menggambarkan karakteristik sampel seperti jenis kelamin, usia anak, status gizi, status anemia, serta usia dan pendidikan orang tua. Dan yang kedua ada